Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Claudia Ayu Rolianita Dora, NPM A1F021037, Prodi Pendidikan Kimia, kelas 1A, Universitas Bengkulu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum teorema Torricelli pada tangki bocor dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, agar praktikan memiliki kemampuan dalam praktikum teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kedua, agar praktikan dapat memahami konsep tekanan hidrostatis. Yang ketiga, agar praktikan mampu memahami konsep teorema Torricelli itu sendiri. Baik, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah botol bekas, mistar, gunting, pena, paku, selotip, dan air secukupnya. Baik, langkah kerja yang kita lakukan pertama kali adalah tandai botol bekas dengan ukuran 10 cm, 20 cm, dan 25 cm. Setelah ditandai, bolongi botol bekas dengan menggunakan paku panas sebesar 0,5 cm. Setelah dilubangi, tutup lubang botol dengan menggunakan selotip. Setelah lubang ditutup dengan selotip, masukkan air sampai batas 25 cm. Setelah botol terisi penuh dengan air sampai batas 25 cm, buka lubang air pada ketinggian 10 cm dan lihat berapa panjang pancaran air. Pancaran air yang pertama adalah 18 cm. Setelah itu, isi lagi botol sampai ketinggian 25 cm. Percobaan kedua. Percobaan kedua didapatkan ketinggian 17 cm. Percobaan ketiga. Di ketinggian 16 cm. Percobaan keempat. Di ketinggian 16 cm. Percobaan kelima. Di ketinggian 16 cm. Pada percobaan selanjutnya, yaitu kita tes pada ketinggian lubang 20 cm. Percobaan pertama didapatkan hasil 14 cm. Percobaan kedua didapatkan ketinggian 14,5 cm. Percobaan ketiga
didapatkan ketinggian 14 cm. Percobaan keempat didapatkan ketinggian 15 cm. Dan percobaan kelima didapatkan hasil 14 cm. Tabel pengamatan 7.1 hasil percobaan jarak pancaran ketinggian lubang 10 cm. Diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Dengan ketinggian lubang 10 cm, kita melakukan 5 kali percobaan dengan kedalaman air 15 cm. Tekanan hidrostatisnya adalah 1500 Pascal. Jarak pancaran sesuai rumus Torricelli-nya 24,5 cm. Jarak pancaran yang terukur 18, 17 cm, 16 cm, 16 cm, dan 16 cm. Ralat mutlaknya 0,4, ralat nisbinya 2,4%, ketelitian 97,6%. Tabel pengamatan 7.2 hasil percobaan jarak pancaran dengan ketinggian lubang 20 cm. Diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, massa jenis air 1000 kg meter kubik. Dengan ketinggian lubang 20 cm didapatkan kedalaman air sedalam 5 cm. Tekanan hidrostatisnya 500 Pascal. Jarak pancaran sesuai rumus Torricelli-nya adalah 20 cm. Jarak pancaran terukur 14 cm, 14,5 cm, 14 cm, 15 cm, dan 14 cm. Ralat mutlak yang didapatkan 0,2, ralat nisbi 1,4%, dan ketelitian 98,6%. Lampiran perhitungan tabel 7.1, yaitu yang pertama kita mencari kedalaman air dengan rumus ketinggian air dikurangi ketinggian lubang, di mana ketinggian airnya 25 cm, kita kurangi dengan ketinggian lubang 10 cm, maka didapatkan 15 cm. Jika dikonversikan ke dalam meter, maka hasilnya 0,15 meter. Yang kedua adalah jarak pancaran sesuai dengan rumus Torricelli, yaitu X sama dengan 2 akar H1 dikali H2, di mana X sama dengan jarak pancaran, H1 adalah ketinggian lubang, H2 adalah kedalaman air, maka didapatkan 24,5 cm. Yang kedua adalah kita mencari massa jenis. Yang kedua adalah kita mencari tekanan, yang mana rumusnya P sama dengan Rho kali G kali H, di mana P sama dengan tekanan oleh zat cair, Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman posisi benda. Di mana dengan data yang sudah kita lakukan praktikum, P sama dengan Rho kali G kali H sama dengan 1000 dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,15 meter sama dengan 1500 Pascal. Adapun ralat dari tabel 7.1 ini adalah menggunakan data 5 kali percobaan, yaitu 18 cm, 17 cm, 16 cm, 16 cm, dan 16 cm. Maka didapatkan X min X bar sama dengan 1,4, 0,4, min 0,6, min 0,6, min 0,6. Maka X min X bar kuadrat sama dengan 1,96, 0,16, 0,36, dan 0,36 dan 0,36. Dari data tersebut didapatkan sigma X sama dengan 83, maka X bar sama dengan 16,6. Yang kedua adalah data sigma X min X bar kuadratnya adalah 3,2. Ralat mutlak yang didapatkan dengan rumus delta X sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat per N min 1 sama dengan 3,2 per 20, maka didapatkan hasil 0,4. Ralat nisbinya delta L sama dengan delta X min X bar dikali 100% sama dengan 0,4 per 16,6 dikali 100%, maka hasilnya 2,4%. Ketelitiannya K sama dengan 100% dikurang delta L, 100% dikurang 2,4% sama dengan 97,6%.
Kita masuk ke lampiran perhitungan berikutnya, yaitu tabel 7.2. Kita mencari kedalaman air dengan rumus ketinggian air dikurangi ketinggian lubang. Ketinggian airnya 25 cm dan ketinggian lubang 20 cm, maka hasilnya 5 cm. Jika dikonversikan ke meter, maka hasilnya 0,05 meter. Yang kedua, kita mencari jarak pancaran menggunakan rumus Torricelli, yang mana rumusnya X sama dengan 2 akar H1 dikali H2, di mana X sama dengan jarak pancaran H1 sama dengan ketinggian lubang, H2 sama dengan kedalaman air. Maka didapatkan X sama dengan 2 akar H1 dikali H2 sama dengan 2 akar 20 dikali 5 sama dengan 2 akar 100 sama dengan 20 cm. Tekanan hidrostatisnya P sama dengan Rho dikali G kali H, di mana P sama dengan tekanan oleh zat cair, Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman posisi benda. Maka didapatkan 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,05 meter, maka didapatkan hasilnya 500 Pascal. Lampiran perhitungan yang terakhir adalah ralat tabel 7.2, di mana kita menggunakan data 14, 14,5, 14, 15, dan 14. Maka didapatkan sigma X-nya sama dengan 71,5. X barnya 71,5 dibagi 5 sama dengan 14,3. Untuk mencari X min X bar, maka kita didapatkan hasil min 0,3, 0,2, min 0,3, 0,7, dan min 0,3. X min X bar kuadratnya 0,09, 0,04, 0,09, 0,49, 0,09. Maka didapatkan sigma X min X bar kuadrat sama dengan 0,8. Ralat mutlak kita mencarinya dengan rumus delta X akar dari sigma X min X bar kuadrat min N dikali N min 1 sama dengan akar 0,8 per 20, maka didapatkan hasil 0,2 untuk ralat mutlak. Ralat nisbinya delta L sama dengan delta X min X bar dikali 100% sama dengan 0,2 per 14,3 dikali 100%, maka didapatkan hasil 1,4%. Dengan ketelitian 100% dikurang delta L sama dengan 100% min 1,4%, didapatkan 98,6%. Itulah tadi praktikum yang sudah kita lakukan. Selamat menonton dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Baik, kita masuk ke poin pembahasan, yaitu mengenai teorema Torricelli. Teorema Torricelli adalah sebuah fenomena di mana air keluar dari sebuah tangki. Pada kesempatan kali ini kita sudah mempraktikannya dengan membolongkan botol dengan ketinggian tertentu. Teorema Torricelli tidak lepas yang namanya dari sebuah tekanan, yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Adapun formula dari tekanan hidrostatis ini adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P sama dengan tekanan hidrostatis yang satuannya adalah Pascal, G adalah percepatan gravitasi, H adalah kedalaman, dan Rho adalah massa jenis zat cair tersebut. Pertanyaan nomor 1, tuliskan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan, yakni bagaimana hubungan antara jarak pancaran dengan ketinggian lubang. Hal tersebut sudah terjawab dalam praktikum, yaitu semakin tinggi lubang maka jarak pancaran akan semakin rendah. Yang kedua, tentukan alat dan bahan yang digunakan. Yang ketiga, kemukakan fungsi alat dan bahan yang digunakan. Tabel 7 adalah jawaban kita untuk menjawab nomor 2 dan 3. Nama alat yang kita gunakan adalah botol bekas 1 buah ukuran 1,5 liter sebagai tangki. Yang kedua, air secukupnya untuk mengisi botol. Ketiga, spidol atau pena 1 buah, alat untuk menandai botol. Yang keempat, penggaris 1 buah ukuran 30 cm sebagai alat untuk mengukur jarak pancaran. Yang kelima, paku.
Satu buah sebagai alat untuk media pembolong botol. Yang keenam adalah korek api untuk memanaskan paku pembolong botol. Yang ketujuh adalah selotip atau lakban secukupnya untuk menutup lubang. Yang kedelapan adalah gunting. Satu buah adalah alat untuk memotong lakban yang kita akan gunakan. Pertanyaan nomor 4 mengenai tentukan langkah kerja percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Adapun yang kita lakukan tadi adalah yang pertama, ukur atau tandai botol dengan spidol atau pena pada ukuran 10 cm, 20 cm, dan 25 cm. Yang kedua, dipanaskan paku lalu dibolongi botol pada tanda yang sudah kita buat tadi, yakni ukuran 10 dan 20 cm. Yang ketiga, tutup lubang dengan selotip. Yang keempat, isi botol dengan air sampai tanda 25 cm. Yang kelima, lakukan percobaan dengan membuka selotip pada ketinggian 10 cm. Lakukan 5 kali percobaan dan catat berapa jarak pancaran air yang dihasilkan. Yang ketujuh, percobaan selanjutnya, buka selotip pada ketinggian 20 cm. Lakukan 5 kali percobaan dan catat berapa jarak pancaran air yang dihasilkan. Pastikan setiap melakukan percobaan selalu mengisi air pada ketinggian 25 cm agar mendapat pancaran yang sesuai. Pertanyaan nomor 6, apa saja besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Gambarkan grafiknya. Besaran yang mempengaruhi adalah kedalaman zat cair, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi. Adapun grafiknya adalah grafik hubungan antara kedalaman air dengan tekanan hidrostatis, yakni semakin tinggi kedalaman air maka tekanan hidrostatisnya akan semakin tinggi juga. Grafik hubungan antara ketinggian lubang dengan jarak pancaran terukur. Semakin tinggi ketinggian lubang maka semakin rendah jarak pancaran yang terukur. Soal nomor 7, jelaskan hubungan prinsip Bernoulli dengan teorema Torricelli pada peristiwa tangki bocor. Penerapan hukum Bernoulli pada tangki bocor yakni hukum adalah hukum yang berlaku pada untuk fluida dinamis. Dengan hukum Bernoulli kita dapat mencari tahu berapa kecepatan air yang keluar dari lubang kecil. Dengan rumusnya G kali H sama dengan 1/2 V kuadrat plus G kali H, atau V sama dengan akar 2G dikali H1 min H2 sama dengan akar 2 kali G kali H. Nomor 8, tuliskan kesimpulanmu mengenai percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor, yakni kecepatan aliran air yang keluar dari lubang adalah tidak konstan, bisa jadi karena perbedaan diameter lubang. Yang kedua, pengaruh ketinggian terhadap kecepatan air adalah semakin tinggi lubang maka percepatan akan semakin besar. Pengaruh kecepatan pancaran air yang keluar terhadap jarak adalah semakin jauh pancaran air maka semakin cepat pula pancaran air yang keluar. Soal nomor 9, jika ketinggian lubang air lebih kecil daripada tabel pengamatan 7.1, bagaimana jarak pancarannya? Jarak pancaran akan semakin jauh dibanding tabel pengamatan 7.1 karena hal ini sesuai akan teorinya yang menyebutkan bahwa semakin tinggi ketinggian lubang maka jarak jatuh air akan semakin dekat, dan sebaliknya semakin rendah ketinggian lubang maka jarak jatuh air pun akan semakin jauh. Soal nomor 10, jelaskan mengapa tangki air harus diletakkan lebih tinggi dibandingkan kamar mandi. Karena agar kecepatan air atau lebih derasnya aliran air karena dipengaruhi oleh medan gravitasi. Itulah tadi praktikum yang sudah kita lakukan. Selamat menonton dan jangan lupa like